barang-barang di rumah gue ini perlahan tuh hilang. Halo Sobat Scout, balik lagi di channel YouTube Misteri 4 Sekawan. Kali ini kita bakal memasuki segmen Exhort, ekspedisi horor spesial malam Jumat. Oke, kali ini gua di sini nggak sendirian, gua bersama rekan gua yaitu Kayla. Dia juga salah satu mahasiswa prodi bisnis digital. Kali ini dia bakal ngekspor cerita mistis dia. Mau tahu keseruannya gimana? Yuk ikutin cerita kita. Jadi gimana nih Kay? Tugas-tugas kuliah lo aman atau gimana? Kuliah ya. Sebenarnya kuliah akhir-akhir ini tuh jujur capek banget ya, apalagi semester 4 tugas numpuk, ya bikin konten, dampingan UMKM, kayak Padet lah ya. Padet banget. Padet ya. Jadi apa cerita lu yang bakal lu sampein ke Sobat Scout ini? Apa sih yang membuat lu itu pengen banget cerita ke Sobat Scout tentang pengalaman misteri lu itu? Sebenarnya itu ceritanya udah lama banget. Jadi ceritanya waktu gua kelas 4 SD, Kelas jadi 4 10 SD itu tahun. 10 tahun ya? Iya, 10 tahun. Jadi di situ gua posisinya masih jadi anak tunggal. Jadi maksudnya masih sendirian gitu, Iya. belum ada adik gua. Gua kan udah bersaudara nih. Adik gua laki-laki satu. Nah, sekarang. Nah, kalau dulu tuh gua masih sendiri. Jadi gue tuh dulu tinggal di salah satu daerah di Bandar Lampung. Daerah mana itu? Daerah Kupang ya tepatnya. Terus waktu itu gue posisinya beli rumah di daerah situ. Iya. Nah, si pemilik rumahnya ini kenal deket banget sama ayah gue. Tapi bukan saudara kan? Bukan. Oke. Kita nggak biasa, tapi ya udah kenal deket lah. Terus waktu itu kan ayah gue beli nih rumah sama si pemiliknya ini. Iya. Terus ya mereka kan udah berhubungan baik sih, jadi ya udah Aman-aman fine aja ya, gitu aman-aman hubungannya aja. kan. Nah pas gua beli rumah itu, keluarga gua beli rumah itu, si pemilik rumahnya ini kayak apa ya, ngerasa ada sesuatu gitu loh sama keluarga gua. Apa takut kalah saing atau? Iya mungkin mereka tuh iri ya, tapi di situ mereka belum ngeliatin tuh kalau mereka tuh iri gitu. Nah, suatu hari keluarga gue ini beli mobil. Sebenarnya mobilnya juga nggak yang bagus-bagus banget, nggak mewah-mewah banget gitu. Pokoknya mobil second lah. Terus si pemilik rumah ini Dia nggak punya mobil ya? dia nggak punya mobil. Nah, tapi dia itu bisa dibilang orang Punya. paling berada gitu di Oh. lingkungan itu. Oke. Nah, dia juga maksudnya punya usaha banyak gitu loh. Nah, terus abis gitu selang sebulan mereka baru nih nunjukin kayak singut gitu keluarga gue, pokoknya jutek gitu deh. Sebelumnya keluarga lu ada omongan yang gak enak atau Nggak gimana? ada, bener-bener yang rukun aja gitu, kayak maksudnya Tiba-tiba banget iya, gitu ya? tiba-tiba banget gitu. Terus ya keluarga gue maksudnya ya biasa aja, maksudnya nggak tahu kan mereka kenapa gitu. Terus nggak lama dari situ barang-barang di rumah gue ini perlahan tuh hilang. Hilang maling atau? Nah itu dia, maling pun kayak nggak ada jejak. Dan gue tuh di rumah itu ada pagar besi. Terus emang nggak ada celah untuk masuk sebenarnya. Orang tuh nggak bisa masuk loh? Iya, orang nggak bisa masuk. Nah terus kayak keluarga gue bertanya-tanya dong, kenapa bisa hilang padahal tadinya tuh ada. Dan barang-barang yang hilang itu bisa dibilang barang yang sebenarnya kayak masa iya sih orang bakal ngambil barangnya gitu. Maksudnya kita nggak nyangka gitu kalau Gua boleh minta satu contoh barangnya nggak? makanan, uang, baju pun diambil. Wow, baju. Iya baju, kayak kita nggak nyangka dong. Maksudnya siapa sih orang yang mau ngambil baju yang kadang gue tuh kalau ngejemur tuh nggak pernah di luar loh. Maksudnya Di di dalam rumah yang emang dia tuh emang kena sinar matahari gitu Iya. kan. Jadi nggak ada orang yang masuk gitu. Terus habis gitu dari situ sebenarnya kita udah, keluarga gue tuh udah curiga. Tapi kayak ya masih diselidikin gitu loh. Kira-kira apa ya, maksudnya keluarga gue juga Siapa ya gitu? Iya, keluarga gue juga kayak bingung ini kenapa barang-barang tiba-tiba hilang, benar-benar udah dicari kemana-mana. Padahal pintu pagar itu nggak ada celah sama sekali buat bener. orang masuk. Nah, terus kayak makanan di kulkas pun pada hilang.
makanan, minuman, kayak Wow. keluarga gue tuh nggak ngebayangin kenapa bisa hilang gitu. Dan hilangnya tuh bukan cuma satu. Makanan ya, itu Iya, makanan. Nah terus dan uang tunai pun nggak cuma sedikit, itu tuh ya 2 juta sih sebenarnya nggak ada apa-apanya, tapi lumayan dong Lumayan pada lah saat itu. buat beli somai gopal. Iya benar. Nah terus dari situ tuh mulai keluarga gue kayak curiga gitu sama si pemilik rumah ini. Karena ya mereka udah bersikap kayak gitu dong. Oh, udah Nunjukin udah- banget. iya, udah nunjukin Udah banget. nunjukin banget. Terus kan di situ ada beberapa tetangga juga kan. Jadi ya dari mulut ke mulut gitu loh. Jadi kayak saling ngomongin gitu. Hmm. Dan keluarga gue ini tahu. Tahu dari orang Nah, itu. dari omongan si tetangga ini. Tapi dari situ keluarga gue kayak masih apa ya, masih mengabaikan lah, kayak ya siapa tahu cuma gosip gitu Iya. kan. Sampai di situ posisinya bunda gue itu lagi mengandung adik gue. Jadi adik gue ini udah posisinya tuh udah melahiran gitu loh. Mhm. Jadi adik gue lahir, gue masih tinggal di rumah itu. Oh ya. Nah, dari sebenarnya adik gue ini lahir tuh nggak di sini sebenarnya, di kampung gue di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Habis itu tinggal di sini. Tinggal di sini di rumah Di itu. rumah itu. Nah, seminggu awal masih aman tuh, nggak ada apa-apa. Adik gue benar-benar Masih ya, biasa aman, aja. tentram. Setelah Tapi itu? si teror barang-barang yang hilang atau ada suara-suara Masih. bahkan sampai ke suara-suara sekarang. Sekarang ada suara-suara. Terus habis gitu seminggu kemudian adik gue abis lahir itu, adik gue ini mulai kayak apa ya, Nangis aja ya? Kalau anak kecil kan ibaratnya ini ya, katanya sih kalau kata orang-orang tuh bisa ngeliat yang Oh nggak iya. bisa kita lihat. Iya, benar. Nah terus orang tua gue tuh boleh di ini nggak, boleh dikat aja nggak? Gue tuh kayak bingung dong, adik gue tuh sebenarnya nggak rewel, kenapa tiba-tiba Jadi rewel, iya jadi jadi nangis nangis aja. terus gitu kan. Nah makin hari nih makin ada suara-suara yang aneh gitu, Lebih jelas gitu ya. lebih jelas. Terus abis gitu kamar mandi gue tuh kan dia ternyata tuh ada kayak apa ya, kayak ada plafon bening gitu. Iya. Ngerti nggak sih? Nah ternyata itu bisa dibuka. Dan dari situ ada telapak tangan orang. Oh, Telapak tangan orang. itu 5 jari. Iya 5 jari bener-bener yang kayak gini. Gede atau Gede, biasa aja? gede. Kayak tangan orang dewasa gitu loh. Oh. Nah dari situ orang tua gue mulai benar-benar curiga banget, kayak wah kayaknya ini udah ada yang gak beres gitu kan. Nah kalau untuk perihal barang-barang hilang itu kan mungkin manusia, nggak mungkin dong setan atau hantu bisa ngambil barang-barang gitu kan. Iya sih, apalagi makanan gitu Benar, kan. Makanan. Udah pasti orang dong. Nah terus karena gue ini temenan sama si anak pemilik rumah ini di FB ya, waktu masih zamannya FB, dia ini ngepost foto pakai baju yang hilang itu. Baju lu yang hilang itu? Iya. Baju keluarga lu yang hilang itu? Nah dari situ barulah keluarga gue kayak Langsung. oh berarti Dia. ya benar orang ini Oke. pelakunya gitu selama ini, yang dia Keluarga, ngambil ah. makanan, baju, terus bahkan uang pun itu dari mereka. Tapi kalau untuk perihal uang kan kita nggak mungkin nyimpen sembarangan ya. Uang itu disimpan ada tempat tertentunya lah pasti kan? di lemari. Kalau orang zaman dulu kan pasti kayak kalau Di nyimpen bawah. uang tuh dibawa kayak Al-Quran atau apa Ya, gitu di kan. bawah baju ya kan? Nah udah tuh disimpan di lemari, dikunci, diselip-selipin di baju gitu. Tapi masih tetap hilang. Tapi tuh posisinya lemarinya tetap terkunci atau? Iya terkunci. Dan itu di kamar, lemari kamar, dan kamarnya pun dikunci gitu. Jangan duplikat ya kuncinya ya? Bisa jadi. Nah posisinya kan uang tuh di lemari, dikunci, dan kamar pun dikunci gitu. Nah orang tua gue tuh kayak makin apa ya, makin curiga, kayaknya kalau orang ini masuk Nggak mungkin tuh nggak kalau mungkin gitu kan. Nah seiring berjalannya waktu adik gue itu bener-bener yang tiap hari nonstop nangis Dari habis maghrib? dari abis maghrib sampai jam 12 malam. Selepas jam 12? Ya udah dia tiba-tiba berhenti aja. Oh. Dan abis maghrib bener-bener azan maghrib itu ya udah Dia dia mulai rewel. iya dia nangis
benar-benar nangis tanpa alasan gitu loh. Dan herannya adik gue ini tuh nangis tapi yang dia tuh matanya benar-benar kemana-mana gitu loh, nggak bisa yang lirik gitu ya. Kan maksudnya kalau bayi tuh kalau nangis ya udah dia nangis aja gitu Iya. loh. Kalau adik gue ini enggak, Sambil ngeliat kanan kiri. kalau digendong tuh dia benar-benar tatapannya tuh kemana aja gitu loh. Nah dari situ orang tua gue kayak mulai cari apa ya, orang pintar gitu ya untuk bikin rumah gue ini lah. Cuman pada saat waktu itu nggak tahu kenapa kayak ya orang pintar itu nggak mau bantu, nggak tahu kenapa alasannya apa. Apa karena kawan dari keluarga yang ini tuh? Mungkin ya, mungkin. Sebenarnya orang tua gue juga maksudnya masih nyari di sekitar lingkungan itu sih. Jadi itu masih bisa jadi kemungkinan bersekongkol Mungkin ya. Terus sebulan, bener-bener adik gue tuh sebulan nangis dari abis maghrib sampai jam 12. Tapi anehnya adik gue ini tiap digendong dibawa keluar dari gerbang rumah aja Anteng. bener-bener anteng, dia nggak ada, ya udah dia nggak kenapa-napa gitu. Dan terus Selama sebulan itu? iya, selama sebulan itu berturut-turut tiap hari. Jadi gue sampai rela ya waktu itu tidur di Adipura, sekeluarga di mobil demi adik gue bisa tidur. Karena adik gue benar-benar masuk ke rumah itu dia nggak bisa diem, pokoknya benar-benar nangis. Pas di Adipura itu benar-benar nggak Iya. nangis. Jangan di Adipura, keluar dari gerbang rumah itu aja dia udah diem. Dia udah benar-benar yang kayak bayi biasa ya, anteng gitu loh. Nah dari situ orang tua gue tuh kayak udah mulai nggak nyaman kan. Selain barang-barang banyak yang hilang, terus ada suara-suara aneh, bahkan adik gue tuh digangguin. Maksudnya kalau bayi kan sensitif banget ya sama hal-hal yang kayak gitu. Benar. Jadi karena orang tua gue ini udah kasihan banget ya sama adik gue, dan nyari orang pintar pun masih nggak ketemu di situ. Akhirnya gue pindah rumah, dan si pemilik rumah ini tahu kalau gue ini pindah rumah. Nah makin lah dia di situ. Jadi orang tua gue ini secara nggak langsung kayak apa ya, bahasanya bukan dibully sih, tapi kayak apa ya, dimusuhin. Bukan musuh juga sih, kayak dijauhin lah. Iya. Dijauhin. Dan orang tua gue tuh udah beneran kayak udah nih fix si orang ini gitu pelakunya, si pemilik rumah itu. Kayak padahal si pemilik rumah ini sama keluarga gue tuh udah bener-bener yang kayak ya udah akrab gitu loh, udah nggak pernah ada masalah apa-apa, nggak ada cerita buruk yang hal apa-apa gitu loh. Nah sampailah ketemu sama orang pintar yang mau ngurusin rumah gue ini. Itu berarti sebelum lu pindah atau? Sebelum gue pindah, jadi gue tuh bahasanya bukan udah pindah ya, tapi maksudnya masih cari rumah, udah survei dan maksudnya udah memutuskan untuk pindah. Tapi belum pindah. Belum, jadi kayak masih apa ya, masih stay di rumah itu sebenarnya, di rumah lama itu kan. Nah, karena kan gue dulu masih kecil ya, jadi kayak belum apa ya, belum peka sama hal-hal yang kayak gitu loh, maksudnya kayak masih biasa aja gitu bagi gue dulu tuh kan. Jadi pas udah ketemu orang pintar, kata si orang pintarnya ini, Pak, Bu, emang rumah ini tuh hawanya panas banget loh katanya. Saya pribadi pun nggak nyaman kalau tinggal di sini. Kenapa keluarga Bapak ini nyaman banget ya tinggal di sini katanya. Terus ya keluarga gue kan emang rasanya biasa-biasa aja, dan gue sendiri pun ya udah rasanya biasa-biasa aja gitu kan. Terus orang tua gue kayak, oh emang iya ya Pak, soalnya kami sendiri tuh nggak ngerasain hal itu gitu loh. Nah si orang pintarnya curiga gitu loh. Dia nanya, Bapak sama Ibu pernah ada masalah sama orang sini nggak ya katanya. Dia langsung gitu. ditembak gitu. Iya, si orang pintarnya ini langsung nanya gitu. Terus dijawab lah, sebenarnya sih nggak ada, cuman kayaknya kalau orang yang nggak suka sama kita tuh ada. Terus diceritain lah sama orang tua gue ini kan tentang masalah ini. Terus kata si orang pintarnya tuh, oh iya berarti emang dari situ Pak faktornya katanya. Terus habis gitu awalnya si orang pintarnya itu kayak mau kayak enggak gitu loh ngebantuinnya. Jadi kayak mau, tapi menurut gue masih nggak ngefek gitu loh. Dia kayak udah coba bantu, kayak yaudah kita coba bantu ya Pak, tapi kita nggak tahu nih berhasil atau enggaknya. Nah pas udah dicoba itu tuh nggak berhasil, kayak maksudnya ya adik gue masih nangis gitu loh. Itu mungkin
terlalu tinggi apa gimana kali Mungkin ya? kalau kata si orang pintar aja mungkin ya, dan dia pun nggak tahu pasti itu loh si gangguan itu apa sebenarnya. Terus akhirnya nyari lagi ke orang lain, ada orang di lingkungan situ yang ternyata pernah kerja jadi karyawan ayah gue ini. Oh ya. Keluarganya dia itu emang bisa gitu loh untuk ngilangin hal-hal yang kayak gitu. Akhirnya dibantulah. Ternyata mereka ini tuh nggak cuma sendiri ternyata. Jadi ada keluarganya, jadi ada 3 atau 4 orang gitu yang datang ke rumah gua, dan itu dilakuinnya malam-malam, jam 10 malam itu. Jam 10 malam. Jam 10 malam. Jadi mereka tuh kayak rame-rame. Ya kita kayak apa ya? Ngaji gitu lah biasa, ngaji biasa. Terus mereka ini tuh apa ya bahasanya, mulai ngelakuin perlawanannya itu. Nah, mereka tuh sempat minta beberapa kayak syarat untuk melakukan itu. Jadi mereka tuh minta botol botol sirup yang beling itu kayak marjan. Tuh. Terus bawang merah, bawang putih, terus apa lagi ya? Plastik hitam kalau nggak salah. Terus dari situ orang tua kan kayak iya aja gitu, maksudnya yang mereka butuhin ya dikasih gitu kan. Orang buat ngebantu Orang ngebantu gitu. Nah dari situ mulailah si mereka berempat ini tuh mulai apa ya, kayak gue nggak tahu mereka bukan kesurupan ya, tapi mungkin emang apa hal itu tuh terjadi kayak gitu loh. Jadi gue kan disitu posisinya cuman kayak cuma bisa ngeliat gitu loh, gue nggak tahu mereka kenapa gitu. Jadi si botol beling ini digunain untuk masukin si makhluk gaib itu. Oke, tuyul dan bayi. Iya, benar-benar. Jadi mereka tuh ngejelasin kayak Pak, ini nggak cuma satu loh katanya si makhluk gaibnya ini. Ada babi, lu bayangin babi di rumah gua. Ada tuyul. Terus ada sebenarnya hantunya tuh menurut gua nggak serem kayak pocong atau kuntilanak gitu-gitu ya, tapi emang ini ya kayak hewan anak-anak kecil gitu yang ditakutin sama anak kecil gitu ya. Emang tujuannya tuh emang untuk mengganggu adik gua aja sih sebenarnya, karena emang posisinya pada saat itu emang adik gua, cuman adik gua titik terlemahnya yang bisa digangguin gitu. Iya benar. Nah dari situ udah dimasukin si makhluk gaibnya ini ke dalam botol. Terus habis gitu entahlah rumah gue tuh entah ditaburin apa gitu ya, karena kan orang zaman dulu tuh sering tuh kayak nabur-naburin apa gitu biar si bahaya ini menjauh gitu kan. Garam sih biasa. Garam. Nah terus dari situ mereka ini kayak ngasih amanah gitu ya, Pak Bu nanti kalau bisa ini buangnya di laut ya si botol buang di laut, kalau bisa yang jauh biar mereka nggak balik lagi. Terus habis gitu mereka bilang menurut kami ini udah apa ya, usaha terbaik yang bisa kami kasih gitu kan. Ya sejauh ini sih kami bisa bantu segini katanya. Nah terus habis di hari itu habis ngelakuin ritual itu, besoknya si salah satu pemilik rumah keluarganya itu dia tuh kan lewat ya, maksudnya lalu lalang lewat rumah gua. Itu lewatnya malam kah? Siang. Oke. Siang. Sebenarnya gua nggak tahu ya ini tuh berkaitan sama ritual itu atau enggak, tapi dia itu tangannya kayak diperban bener dari sini sampai sini, diperban full. Terus ditanya dong sama tetangga gua, kenapa tangannya gitu loh. Oh ini habis kena blender tangannya, lu bayangin luka dari sini ke sini tuh gimana coba, kena blender. Jujur gue nggak tahu kayak, tapi menurut gue itu entah kebetulan atau enggak, tapi menurut gue itu aneh sih. Kayak mungkin si orang-orang ini melakukan perlawanan atau gimana, tapi menurut gue itu ada sangkut pautnya. Dari situ mungkin mereka tahu ya kalau hal-hal itu udah nggak di rumah gue lagi. Jadi mereka kayak makin ngejauhin keluarga gue gitu. Kayak ya bener-bener dimusuhin gitu lah anjir. Terus habis gitu akhirnya karena keluarga gue udah gak betah di rumah itu, akhirnya memutuskan untuk pindah
dan rumah itu dijual. Tapi nggak tahu kenapa mau jualnya tuh susah banget. Padahal di situ lokasinya bisa dibilang strategis. Deket kota. Dekat kota, kemana-mana dekat gitu kan. Nah ternyata pas ditanya kenapa kok nggak mau beli rumah ini, sebenarnya si pembeli ini cocok sama rumahnya, tapi si pembeli ini bilang, Pak sebenarnya saya cocok sama rumah ini, tapi saya nggak tahu kenapa nggak suka sama hawa rumah ini gitu loh. Iya. Terus abis gitu ditanya sama si pembeli ini, emang dulu pernah ada kejadian apa ya Pak, katanya gitu. Ya orang tua gue nggak mau makin bikin dia ngejauh dong, gitu kan. Kayak sebenarnya nggak ada apa-apa sih Pak, kayak maksudnya kami tinggal di sini juga nyaman, tapi karena kalau orang tua gue tuh alasannya karena gue sekolahnya di daerah rumah gue yang sekarang. Yang udah gue tempatin. Dia pakai alasan itu, jadi mau nggak mau gue harus mendekati ke sekolah gue ini. Nah terus si orang itu kayak masih bimbang dong, kayak saya cocok banget Pak sama rumah ini, tapi saya nggak nyaman Pak, katanya. Hawanya itu panas katanya, tapi kalau di luar gerbang kayak gini adem katanya, kata si pembelinya gitu. Terus orang tua gue ngerasa kayak berarti rumah ini masih ada sesuatu gitu. Iya, belum keluar semua. Iya, mungkin belum keluar semua. Terus habis gitu kata si pembelinya ini, yaudah deh Pak, saya coba pikir-pikir dulu ya. Nah pas si pembeli ini udah pergi gitu kan, ditelepon lah orang pintar lagi, si yang kemarin ngelakuin itu. Mereka bilang mereka nggak bisa ngilangin hawa yang panas itu loh. Nggak sanggup ya? Iya nggak sanggup. Entah emang kata mereka tuh entah emang ini bawaan dari rumahnya atau emang dari si kiriman gitu kan. Mereka nggak bisa ngilangin itu. Nah selang sebulan dari situ kayak orang tua gue ngerasa ya udahlah mau gimana lagi, maksudnya udah jual kemana-mana nggak laku itu kan. Itu posisinya lu udah pindah gitu ya? Iya, jadi rumah itu udah kosong. Sebulan nggak ada yang nggak ada. Iya, paling cuma dibersihin seminggu sekali gitu kan. Nah ketika orang tua gue udah ngerasa ya udahlah nanti aja dijualinnya gitu, maksudnya biarin dulu aja gitu. Tiba-tiba ada orang yang nawar kayak bisa nggak kalau si pembeli baru ini tinggal di rumah itu. Orang tua gue kayak jelas kaget dong, kayak kok ini orang mau gitu pindah di rumah itu gitu. Padahal kan banyak orang-orang yang bilang rumah itu hawanya panas, nggak enak, nggak nyaman gitu kan. Tapi si pembeli baru ini dia pengen kayak dia tertarik dan dia mau tinggal di rumah itu. Nah terus akhirnya dibeli sama si pembeli baru ini, karena orang tua gue mikir kayak iya kapan lagi gitu kan ada kesempatan itu gitu. Akhirnya dilepaslah rumah itu. Sebenarnya dari ritual yang tadi dilakuin di rumah gue itu sebenarnya udah bersih. Cuman emang mungkin ada beberapa orang yang masih bisa ngerasain gitu loh. Kayak keluarga gue tuh nggak bisa ngerasain kan. Kayak beberapa orang tertentu aja gitu. Nah si pembeli baru ini emang dia tuh nggak ngerasain hal itu gitu. Sama kayak keluarga lu lah ya jatuhnya. Jadi dia nggak ngerasa hawanya gimana gitu. Biasa aja gitu mungkin ya. Biasa aja, dia sih bilangnya biasa aja, saya nyaman kok katanya. Terus ya udah dari situ mereka deal-dealan beli, habis itu mereka langsung pindah di situ dan ya udah mereka benar-benar hidupnya tentram, aman, damai. Jadi si pemilik rumah ini udah karena keluarga gue udah pindah, jadi mereka juga nggak ada urusan lagi. Jadi pas keluarga lu beli dari orang penjual ini, berarti emang nggak suka sama keluarga lu berarti ya pada intinya. Iya, mungkin iya ya, karena mereka tuh sebenarnya masih biasa aja di situ, kayak malah seneng dong karena rumah dia ada yang beli gitu. Iya benar. Seneng dong mereka dapat duit gitu. Dan itu pun ada beberapa yang harus direnovasi gitu loh dari rumah itu. Masih ada yang direnovasi. Masih ada yang direnovasi. Nah sebenarnya orang tua gue seneng banget tinggal di situ, tapi karena
ada hal-hal yang kayak gitu dan nggak apa bikin nggak nyaman, jadi ya mau nggak mau pindah. Jadi keadaan rumah lu yang dulu tuh kayak gimana sih? Jujur sebenarnya gue nggak tahu karena kan itu udah bertahun-tahun yang lalu ya. Jadi gue ataupun keluarga gue juga nggak ada yang berkunjung ke sana. Jadi semenjak rumah itu dibeli sama orang lain, ya mereka taunya ya baik-baik aja gitu. Dan kondisi di rumah gue yang sekarang pun ya aman-aman aja karena dulu emang bermasalah sama si orang yang punya rumah itu. Untungnya sih nggak di ini ya, nggak diikutin. Nggak di Untungnya. Iya, untungnya nggak lu pindah ke rumah ini diinin lagi Iya, gitu. untungnya sih enggak ya. Jadi alhamdulillah sekarang udah aman, udah damai. Terus apa namanya kayak hubungan keluarga lu sama yang Si ngirim pemilik ya? rumah ini, ya udah Atau cut off bener-bener yang nggak ada apa ya, nggak ada hubungan sama sekali. jadi udahlah gitu aja Iya, ya kan? karena menurut keluarga gue pun nggak nyangka gitu loh kalau mereka bisa melakukan itu. Jadi berapa tahun sih lu tinggal di rumah yang penuh misterius itu? Berapa tahun ya? Mungkin setahun? Oh, sampai lu berarti nggak nyampe lu lulus SD ya? Enggak, gue sebelum lulus SD itu gue udah pindah. Jadi gue kan di situ tuh dari kelas 3. Nah kejadian itu kan pas gue kelas 4 kan. Iya. Nah gue kelas 5, dari kelas 4 awal itu ya, awal pertengahan itu gue pindah. Jadi gue kelas 5 tuh udah di rumah yang baru. Oh, udah gitu. di rumah yang baru. Karena walaupun si suara-suara aneh yang misterius ini tuh ibaratnya kita nggak terlalu takut gitu ya, dan nggak terlalu ngeganggu, tapi tangisan adik gue ini loh yang keluarga gue ini kasihan. Ya namanya anak kecil ya kan? Iya, mau sampai kapan gitu. Kita yang gede aja kalau nangis capek, apalagi anak Benar, kecil, apalagi kan? anak kecil. Dan itu tuh non-stop sebulan tiap hari. Ya orang tua kasihan dong. Jadi kayak udahlah, mau nggak mau kita harus cari rumah baru. Dan rumah Itu gue yang rumah lu yang baru itu di mana posisinya? rumah gue yang baru itu sekarang Cukup jauh kah dari cukup situ? jauh. Dan gue waktu pada saat itu ngerasa kayak Aman gitu ya? jalan ke rumah gue yang baru ini tuh agak pelosok, Agak pelosok. agak ke hutan-hutan gitu. Tapi sekarang udah ramai sekarang jalannya. Jadi emang sengaja dulu tuh milih rumah yang jauh dari rumah yang lama ini. Karena ya tujuannya biar mereka nggak tahu dan dia biar nggak diikutin gitu kan. Jadi emang sengaja ngambil rumah yang agak jauh dari situ. Terus rumah karyawan yang ngebantu lu itu kisaran rumah yang lama lu yang dijual itu atau Dekat kisaran situ? rumahnya di situ. Berarti dia kenal dong sama yang penjual lu? Mereka tuh bukan kenal ya bahasa, tapi cuma sekedar tahu gitu. Oh, Kayak tahu. Kayak beda RT tapi tahu lah ya. Tapi tahu gitu. Iya, jadi mereka tahu kayak oh jadi ini orang tuh orangnya kayak gini gitu. Jadi mereka juga kayak walaupun nggak kenal tapi ya mereka kan tahu. Ya jadi nggak nyangka juga gitu loh. Tapi keadaan mereka gimana abis apa ya ngebantu lu buat ngusir-ngusirin itu? Iya aman sih, mereka nggak ada apa ya, nggak ada komplain apa-apa. Soalnya ada cerita dari bisa dibilang kakak angkat gua lah, keluarga kedua gua itu juga punya anak kecil. Nah dia itu kayak ada yang nyembuhin, kayak bantuin nyembuhin gitu loh. Itu besoknya dia langsung sakit. Dia sakitnya nggak parah sakit gitu. keras gitu ya? Dia cuman sakit kayak kalau kita kurang fit nggak enak badan. Ya, nggak enak badan gitu. Makanya gue tanya ke lu kayak dianya kenapa nggak gitu. Kayaknya enggak sih, karena mereka juga ramean sih menurut gua, nggak cuman sendirian gitu. Karena mereka tadi berempat ya, cowok-cowok semua. Dan menurut gue emang keluarganya dia ini kayak apa ya, emang udah tahu gitu loh. Mungkin itu jadi tradisi, bukan tradisi ya bahasanya, kayak ngerti gitu loh, ngerti sama hal-hal yang kayak gituan. Jadi mungkin ya mereka juga bisa apa ya, bisa menghindari perlawanan dari si yang ngirimnya ini mungkin ya, karena ya emang mereka nggak ada cerita apa-apa sih untungnya. Terus pas waktu botol suruh dibuang ke laut tuh keluarga lu beneran buang ke laut? Iya, buang ke laut, bener jauh banget dibuang ke laut.
bakau apa gimana? Iya, enggak sih, enggak ke bawah, paling laut-laut yang sekitar di Bandar Lampung. Sebenarnya gue juga nggak nyangka sih ya, karena kan gue waktu itu posisinya masih kelas 4 SD, jadi gue nggak tahu sih itu Ya sebenarnya masih, apa ya gitu. lu masih kecil lah ya. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir sekarang tuh kayak ya kok orang-orang maksudnya bisa gitu sejahat itu gitu. Dan menurut gue walaupun itu cuman kiriman biasa, tapi apa ya, lumayan berdampak sih ke keluarga gue. Oke. Jadi lu sekarang ada pesan-pesan gak nih, apa buat jaga-jaga lah atau gimana lah gitu buat ke sobat scout ini? Sebenarnya untuk pesan sih nggak ada ya, karena kita nggak bisa kontrol perasaan orang lain gitu, dan kita juga nggak bisa membatasi diri kita. Maksudnya kalau bisa kita tuh hidup sesukses-suksesnya kita dong. Iya kan? benar. Kita tuh nggak bisa mengontrol perasaan orang lain, omongan orang lain gitu. Jadi ya pesannya, kalau kalian punya orang kayak gitu di sekeliling kalian atau di lingkungan kalian, ya mending kita yang cabut sih kalau gua, daripada Ya, harus ngeladenin kita lah. yang ngurusin orang kayak gitu, malah kita yang Nguras berdua energi nggak sih? asli nguras energi banget anjir. Jadi mending kita yang cabut, kita yang pindah, kita yang cut off mereka gitu. Gitu aja jadi ya. Oke, segitu aja video dari rekan gua Kayla. Itu pengalaman yang menurut gua nggak masuk di logika sih. Kayak baju hilang, duit hilang, pagar padahal nggak ada celah buat orang masuk. Jadi buat lo orang yang punya cerita mistis, yang punya cerita di luar logika, lo orang bisa banget sharing sama gue di sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel YouTube kita. Oke, see you next time.